Menjadi sebuah fakta tidak terbantahkan bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2012, Kota Bengkulu hanya satu kali berhasil meraih Piala Adipura. Sisanya sebanyak 4 kali kita hanya mampu menjadi penonton dari ajang lomba kebersihan dan penataan lingkungan se-Indonesia ini. Semrawutnya pasar, buruknya drainase dan sanitasi lingkungan, rusaknya infrastruktur jalan serta pemanfaatan aset yang belum maksimal menjadi catatan minus bagi Kota Bengkulu selama ini. Belum lagi persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah yang tidak mampu teratasi selama bertahun-tahun. Kondisi ini diperparah dengan matinya pencahayaan kota akibat rusaknya hampir semua lampu jalan dalam kota. Angka pengangguran sangat tinggi. Data yang dirilis Dinas Tenaga Kerja Kota pada bulan Juli 2012, jumlah pengangguran mencapai 22% dari total warga Kota Bengkulu. Ironisnya, ketersediaan lapangan kerja sangat minim. Badan Pusat Statistik Kota merilis data sepanjang tahun 2012 hanya tersedia 294 porsi lapangan kerja di Kota Bengkulu. Ini berarti satu pengangguran harus bersaing dengan sedikitnya 220 orang lainnya untuk meraih satu kesempatan kerja. Fakta lainnya, angka kemiskinan di Kota Bengkulu terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan pernah terjadi lonjakan kenaikan warga miskin yang sangat ekstrim pada tahun 2009 menuju tahun 2010, yakni dari 11.760 jiwa menjadi 52.200 jiwa. Pendapatan asli daerah Kota Bengkulu sangatlah minim, yakni hanya 54 miliar rupiah per tahunnya. Selama ini Kota Bengkulu hanya bergantung pada belas kasihan pusat, apalagi dana APBD kota yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pemerintah pusat. 70%-nya dihabiskan bagi pembiayaan aparatur kota. Dengan visi dan misi reformasi birokrasi, pembenahan sarana infrastruktur dasar, pengadaan air bersih, perbaikan lampu jalan, serta aktualisasi APBD untuk rakyat, pasangan Helmi Hasan Patriana Sosialinda telah membawa harapan baru untuk Kota Bengkulu. Satu tujuan kita bersama. Apa tujuan itu? Tujuan itu adalah perubahan, perubahan, perubahan. Sejak dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Bengkulu pada 21 Januari 2013 lalu, Helmi Hasan Patriana Sosialinda langsung bergerak cepat memberi perubahan pada Kota Bengkulu. Hal ini tentu sejalan dengan jargon pasangan ini saat kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2012 lalu. Terhitung hari ini, 17 Maret 2013, pasangan ini baru memasuki hari kerja ke-55. Tentu masih sangat dini bagi sebuah usia pemerintahan. Namun faktanya, duet Helmi Linda telah mampu memberikan hadiah perubahan yang sangat signifikan di beberapa bidang. Bila hanya mengandalkan dana APBD, maka Kota Bengkulu tentu tidak mungkin bisa membangun sejajar dan kota-kota lain di Indonesia. Hal ini karena minimnya pendapatan asli daerah Kota Bengkulu. Dari total APBD sebesar 770 miliar rupiah, hampir 400 miliar rupiah dihabiskan untuk belanja pegawai.
Kepala daerah harus berpikir cerdik dengan mencari dana-dana lain yang bisa dibawa ke kota Bengkulu. Inilah yang dilakukan Wali Kota Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Patriana Sosialinda. Wali Kota terus mencari terobosan melalui dana bantuan APBN pusat. Salah satu pengentasan kemiskinan bagi 67 kelurahan di kota Bengkulu. Bukan hanya 67 miliar yang akan dibagikan untuk 67 kelurahan sebagaimana janji yang disampaikan Helmi Linda dalam kampanye lalu. Tapi justru mencapai 330 miliar rupiah yang akan disandingkan dengan dana kredit usaha rakyat. Selain itu, juga ada bantuan P2KP melalui Dirjen PU Penanganan Kawasan Kumuh yang diperuntukkan bagi 14 kelurahan dengan dana masing-masing 1 miliar rupiah. Ini berarti akan ada 14 miliar rupiah dana yang masuk untuk kota Bengkulu. Keberhasilan lainnya, pemerintah kota mendapatkan bantuan pengentasan kemiskinan dari APBN yang diperuntukkan bagi 10.000 warga miskin di Kampung Melayu, serta program bedah rumah dan Kementerian Perumahan Rakyat yang kembali dikucurkan untuk kota Bengkulu bersama 6 kabupaten dan 2 kota lainnya se-Indonesia. Pengentasan kemiskinan lainnya adalah melalui program 1 miliar 1 kelurahan atau Samisake yang sudah dianggarkan sebesar 19 miliar rupiah pada tahun 2013 ini. Dana ini disinergikan pada komponen belanja investasi bekerja sama dengan Bank Syariah melalui PNPM Mandiri. Dengan dana hibah ke PNPM Mandiri sebesar 3 miliar, maka total dana pengentasan kemiskinan yang diperoleh mencapai 22 miliar rupiah. Prestasi luar biasa lainnya yang dicapai duet Helmi Linda adalah bantuan dana hibah dari International Development Bank yang MOU-nya sudah ditandatangani di Palembang beberapa waktu lalu. Pemerintah kota akan mendapatkan bantuan sebesar 450 juta rupiah untuk 50 kelurahan. Bila dikalkulasi, maka akan ada dana sebesar 21 miliar rupiah yang akan dihibahkan Bank Pembangunan Dunia ini. Pada hari ketiga menjabat, Wali Kota langsung meluncurkan program Bengkulu Menyala dengan target pembenahan pada sektor penerangan lampu jalan kota Bengkulu, penerangan rumah tangga, serta penerangan kawasan wisata. Wali Kota Helmi Hasan bahkan tidak segan-segan turun langsung bersama petugas PLN dan Dinas Pertamanan melakukan penggantian bola lampu yang rusak. Wali Kota juga mendatangi langsung kantor PLN Cabang Bengkulu untuk meminta kerjasama PLN agar menghidupkan seluruh penerangan dalam kota Bengkulu. Tercatat sebanyak 500 titik lampu sudah diperbaiki dari total 1.500 titik lampu yang rusak sekota Bengkulu. Wali Kota telah menargetkan perbaikan akan tuntas hingga program Bengkulu Menyala benar-benar terrealisasi secara maksimal. Untuk mengatasi persoalan sampah, saat ini pemerintah kota tengah mencari tempat pembuangan akhir sampah yang akan menjadi sentral pembangunan seluruh sampah di kota Bengkulu. Tahun 2014, program ini sudah dikerjakan. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangat menyadari bahwa peningkatan kualitas SDM aparatur sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik.
Inilah yang mendasari dilakukannya penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pejabat di jajaran pemerintah kota. Fakta integritas ini berisi komitmen para pejabat untuk memberikan kinerja maksimal bagi terciptanya pelayanan masyarakat yang lebih baik. Bila tidak mampu, maka para kepala SKPD harus bersedia mengundurkan diri dari jabatannya. Terobosan lainnya yang dilakukan wali kota dan wakil wali kota adalah pemberlakuan 5 hari kerja yang dianggap lebih efektif untuk menjawab keinginan masyarakat agar kantor pelayanan pemerintah buka lebih lama. Wali kota juga menerapkan apel keliling SKPD sebagai program rutin mingguan yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah kota dengan para PNS di berbagai SKPD. Untuk menampung aspirasi kaum perempuan, wali kota dan wakil wali kota juga meluncurkan klinik curhat wanita yang dibentuk di beberapa SKPD dalam kota. Klinik ini dilengkapi dengan tenaga psikolog yang akan menangani berbagai persoalan yang dialami kaum perempuan. Sebagai pemimpin kota Bengkulu, wali kota dan wakil wali kota sejak awal telah berkomitmen tidak akan meninggalkan ciri khas adat istiadat kota Bengkulu. Hal ini dibuktikan dengan meluncurkan penggunaan baju batik Basure dan baju Melayu setiap hari Kamis dan Jumat pada seluruh PNS kota. Wali kota juga merestui pergantian beberapa nama jalan di kota Bengkulu yang disesuaikan dengan nama tokoh Bengkulu serta sejarah lahirnya kota Bengkulu. Kebijakan di bidang budaya lainnya adalah menggelar pesta rakyat yang menampilkan tarian dan budaya khas kota Bengkulu. Menyelaraskan dengan bidang lainnya, wali kota dan wakil wali kota secara bersamaan juga meluncurkan program Asmara Subuh serta pengajian rutin di balai kota. Baik Helmi Hasan maupun Patriana Sosialinda sangat menyadari bahwa aspek moralitas masyarakat, termasuk aparatur kota, sangat berperan dalam kesuksesan pembangunan suatu daerah. Asmara Subuh ini selain menjaring aspirasi masyarakat dengan tatap muka secara langsung, juga menjadi ajang silaturahmi antara warga dengan pemimpinnya. Program subuh keliling ini sekaligus menjadi sarana pembinaan mental aparat dengan mendatangi langsung masyarakat, menjadi sebuah pembuktian bagi wali kota untuk tidak menunggu aspirasi, sebaliknya mencari dan menjemput aspirasi. Sektor kesehatan menjadi perhatian penting bagi pemerintahan Helmi Hasan, Patriana Sosialinda. Dana kesehatan yang awalnya 7 miliar rupiah pada masa pemerintahan pasangan ini dinaikkan menjadi 12,8 miliar rupiah. Wali kota juga meluncurkan program kesehatan jemput sakit pulang sehat yang telah dilaunching beberapa minggu lalu dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Terobosan lainnya, rencana pendirian rumah sakit kota yang sudah dianggarkan pada tahap awal sebesar 1 miliar rupiah. Wali kota bahkan meluncurkan SMS Center yang bisa dihubungi masyarakat kapan saja bila membutuhkan ambulan keliling dan pelayanan publik lainnya. Selain itu juga ada program sanitasi masyarakat yang dikemas di beberapa kecamatan, di antaranya bertajuk Sanitasi Kampung Melayu, sanitasi pesantren, dan masih banyak lagi.
Fakta bahwa Kota Bengkulu sudah 4 tahun gagal meraih Piala Adipura tentu merupakan catatan yang sangat disayangkan masyarakat. Untuk meraih kembali piala kebanggaan ini, penataan pasar menjadi salah satu kunci penting. Inilah yang disadari betul jajaran pemerintahan Helmi Linda. Pembangunan pasar percontohan panorama, revitalisasi pasar minggu bertingkat, serta pemaksimalan fungsi pasar baru koto menjadi solusi efektif untuk menata pasar menjadi lebih higienis dan tertata. Untuk mewujudkan pasar yang bersih dan tertata, pemindahan pedagang ke lokasi owning baru tentu tidak dapat dihindarkan. Para pedagang yang diharapkan bisa memahami itikat baik pemerintah kota demi terciptanya penataan kota yang lebih baik. Prestasi lainnya adalah rencana pembangunan Taman Satwa di Kota Bengkulu. Taman ini tentu menjadi aset luar biasa yang bisa mendatangkan income signifikan di tengah masih minimnya pendapatan asli daerah Kota Bengkulu. Si Panglima Ratu Sambang berkubur di hulu Bintunan, pemimpin rakyat Bengkulu dahulu. Dan program terbaru yang mendapatkan apresiasi luar biasa dari seluruh masyarakat adalah Bengkuluku Bersih 2013. Ajang lomba kebersihan antar kelurahan sekota Bengkulu, lomba kebersihan antar sekolah sekota, serta lomba kebersihan antar SKPD dan puskesmas ini telah berjalan selama 19 hari. Selama kurun waktu tersebut, upaya Pemkot untuk menumbuhkan kesadaran bergotong royong, pola hidup bersih dan sehat, serta kekompakan dan kemandirian bersama telah tercipta kembali dengan sangat antusias di tengah-tengah masyarakat. Wali kota dan wakil wali kota menyadari program ini akan berhasil bila semua pihak bergerak bersama. Dengan jargon One Day One Action, wali kota dan wakil wali kota mengajak seluruh masyarakat Bengkulu. Mari kita bangun Kota Bengkulu. Mari kita ciptakan perubahan positif pada seluruh sendi kehidupan kota. Dan mari kita bersama-sama menjaga Kota Bengkulu agar selalu jaya. Si Panglima Ratu Sambang dikenangkan di Simpang Limo. Pak